Izin memperkenalkan diri, nama saya Evi yang akan memandu acara kegiatan kali ini sampai selesai nanti. Sebelum memulai acara, saya akan membacakan susunan acara pada kegiatan hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, selanjutnya kita berdoa, kemudian lanjut ke pemaparan materi, dan selanjutnya sesi tanya jawab, kemudian kita akhiri dengan penutup. Untuk kelancaran acara hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Bapak Ibu peserta edukasi Mapotasi hari ini, kepada Bapak Ibu dimohon untuk mengaktifkan kamera videonya untuk keperluan dokumentasi acara hari ini. Baik, kita siap untuk berfoto bersama. Terus 1, 2, 3. Selanjutnya, satu, 2, 3. Selanjutnya lagi, kita masih dalam dokumentasi ya Bapak Ibu. 1, 2, 3. Baik, selesai untuk acara sesi dokumentasi. Selanjutnya kita akan masuk ke pemaparan materi. Untuk yang pertama adalah SPT Masa PPH Unifikasi. Ya, baik Bapak Ibu. Apakah sudah terlihat sharingnya? Baik, untuk SPT Masa PPH Unifikasi, SPT Masa PPH Unifikasi masuk dalam klaster PET 11 ya Ibu, Bapak,
Per11 PJ 2025. Sebelumnya perkenalkan dahulu nama saya. Saya adalah Evi, penyuluh pajak KPP Madya Kota Bekasi. Sebelumnya mohon maaf Bapak Ibu, sebelum memulai materi mungkin untuk melemaskan sedikit ya, jangan terlalu tegang. Boleh saya berpantun? Di atas kusen ada buah durian, masak cumi dicampur nasi. Untuk Bapak Ibu yang paling keren, izinkan saya memulai presentasi. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan. Untuk SPT masa PPh unifikasi, ketentuan umumnya ada di pasal 14 dan pasal 15. Di mana fungsi SPT masa unifikasi adalah 1. Sebagai sarana yang digunakan oleh pemotong atau pemungut PPh untuk melaporkan, yaitu kewajiban pemotongan dan atau pemungutan PPh. Termasuk di sini instansi pemerintah. Ini yang terbaru ya Bapak Ibu. Yang kedua adalah pembuatan bukti pemotongan dan atau pemungutan PPh unifikasi serta penyetoran PPh yang telah dipotong dan atau dipungut atas beberapa jenis PPh dalam suatu masa pajak. Yang kedua adalah sarana yang digunakan oleh wajib pajak yang diwajibkan melakukan pembayaran atau penyetoran sendiri PPh-nya. Dan ini juga yang salah satu yang terbaru. Berikut adalah jenis PPh. PPh pasal 4 ayat 2 yang kita biasa singkat dengan PPh final ya Bapak Ibu. Kemudian PPh pasal 15, PPh pasal 22, PPh pasal 23, dan PPh pasal 26. Untuk PPh pasal 26 itu selain yang sehubungan dengan pekerjaan atau jasa atau kegiatan dari wajib pajak orang pribadi. Pemotong dan pemungut PPh unifikasi itu harus menyerahkan bukti potong PPh unifikasi kepada pihak yang dipotong dan dipungut, serta melaporkan bukti potong PPh unifikasi dan menggunakan SPT masa PPh unifikasi. Kemudian, pemotong dan atau pemungut PPh unifikasi dapat melakukan pembetulan atau pembatalan bukti potong, membuat bukti potong PPh unifikasi tambahan, membetulkan sendiri SPT masa PPh unifikasi. Untuk penunjukan pemotong PPh, ini juga yang terbaru dari Per11. Sesuai dengan pasal 16 itu, penunjukan pemotong PPh adalah wajib pajak orang pribadi dalam negeri yang ditunjuk sebagai pemotong PPh atas PPh pasal 23, yaitu atas pembayaran sewa, dan PPh pasal 4 ayat 2 atas sewa tanah dan atau bangunan. Kriterianya adalah orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas dan orang pribadi yang menjalankan usaha dan yang menyelenggarakan pembukuan. Jadi Per11 PJ 2025 ini adalah mencabut Cap 50 PJ 1994 tentang penunjukan wajib pajak orang pribadi dalam negeri tertentu sebagai pemotong PPh pasal 23 dan Cap 50 tentang penunjukan wajib pajak orang pribadi dalam negeri sebagai pemotong PPh atas penghasilan dari persewaan tanah dan atau bangunan. Bukti potong unifikasi. Bukti potong PPh unifikasi itu berformat standar. Dibuat melalui modul e-Bukpot yang terdiri dari wajib pajak dalam negeri dan wajib pajak luar negeri. Untuk wajib pajak dalam negeri itu dibuatnya dalam modul BPPU. Dan untuk wajib pajak luar negeri dibuatnya dalam menu BPNR. Nah, Bukpot standar paling sedikit itu dalam Per ini yang terbaru memuat data. 1. Nomor bukti potong. Yang kedua, masa dan tahun pajak. Yang ketiga, sifat PPh-nya sendiri. Yang keempat, status bukti potong. Yang kelima, ada identitas pihak yang dipotong dan dipungut. Kemudian, jenis fasilitas.
yang ke-7 adalah KOP, yang ke-8 DPP, yang ke-9 adalah tarif, yang ke-10 PPh yang dipotong atau dipungut atau DTP, ditanggung pemerintah. Yang 11 adalah dokumen dasar pemotongan dan pemungutan. Yang selanjutnya mekanisme pembayaran oleh instansi pemerintah, kemudian identitas memotong pemungut, kemudian juga berisi nama, pendandatangan, dan tanggal tanda tangan. Satu bukti potong dibuat atas satu pihak yang dipotong atau dipungut, satu KOP, dan satu masa pajak. Atau bisa merupakan gabungan dari beberapa transaksi atas pihak yang sama dan dengan KOP yang sama. Kemudian yang kedua adalah dokumen yang dipersamakan dengan bukti potong PPh unifikasi berformat standar itu dibuat menggunakan sarana yang dimiliki oleh pemotong atau pemungut PPh. Untuk melakukan pemotongan atau pemungutan PPh atas 1. Bunga deposito tabungan, diskonto SBI, diskonto SB yang memiliki karakteristik sama dengan SBI ataupun jasa giro. Yang kedua adalah pemotongan untuk diskonto SPN dan bunga obligasi. Yang ketiga, untuk bunga atau diskonto SBJP. Yang keempat adalah penjualan saham di bursa efek. Kemudian yang kelima ada hadiah undian langsung, itu yang terbaru. Dan yang terbaru kembali adalah transaksi di SIP, kemudian penjualan aset kripto, dan penghasilan lain. Dokumen yang dipersamakan dengan bukti potong standar paling sedikit memuat data, nama, dan NPWP atau NIK pihak yang dipotong atau dipungut. Yang kedua adalah nomor unik transaksi. Yang ketiga DPP dan PPh yang dipotong. Dokumen dapat berupa dokumen berupa tabungan, rekening koran, rekening kustodian, rekening efek, trade confirmation atas bukti atas pengalihan surat berharga lainnya, dan dokumen lain yang setara. Untuk ketentuan bukti potong PPh unifikasi masih sesuai dengan pasal 20 dan pasal 21, yaitu bukti potong tidak perlu dibuat dalam hal tidak terdapat transaksi yang wajib dilakukan pemotongan atau pemungutan PPh. Bukti potong tetap dibuat dalam hal 1. Jumlah PPh nihil karena 1 SKB, surat keterangan bebas. Yang kedua adalah pengecualian pemotongan pemungutan PPh. Yang ketiga adalah transaksi pembelian dari WP yang memiliki surat keterangan. Yang keempat, transaksi penjualan dari wajib pajak orang pribadi peredaran bruto tertentu yang menyampaikan surat pernyataan pengganti suket atau surat keterangan. Yang kelima adalah dikenakan tarif 0%. Selanjutnya, bukti potong tetap dibuat dalam hal PPh ditanggung pemerintah. Kemudian juga diberikan fasilitas PPh dan PPh pasal 26 nihil karena SKD. Untuk pihak yang dipotong atau dipungut harus memberikan informasi berupa bila wajib pajak dalam negeri, maka harus memberikan NPWP atau NIK. Untuk wajib pajak luar negeri adalah memberikan TIN, identitas pajak lainnya, ditambah dengan SKD. Selanjutnya, SPT masa PPh unifikasi yang terbaru juga bentuknya seperti terlihat dalam tampilan layar ya Bapak Ibu. Untuk SPT masa PPh unifikasi berbentuk dokumen elektronik yang berisi lampiran induk dan lampiran lain. Untuk formulir lampiran pada formulir daftar 1 itu berupa daftar bukti potong berformat standar. Kemudian untuk formulir daftar 2 adalah daftar PPh yang disetor sendiri dan
atau disetor secara digunggung. Dan yang ketiga adalah formulir lampiran 1, di mana daftar dokumen yang dipersamakan dengan bukti potong yang berformat standar. Dapat dilihat dalam tampilan layar yang saya tampilkan. Untuk PPH unifikasi itu terdiri atas jenis pajak, nama wajib pajak dan NPWP, masa dan tahun pajak, tanda tangan wajib pajak, status SPT, KJS, kode jenis setoran, jumlah PPh yang dipotong atau dipungut, jumlah PPh dan jumlah PPh yang dibetulkan, serta tanggal SPT. Untuk ketentuan lain dalam unifikasi ini tercantum dalam pasal 24 sampai dengan pasal 26 yang isinya adalah pembetulan pembatalan bukti potong tambahan. Bukti potong PPh unifikasi dapat dilakukan pembetulan bila ada kekeliruan pengisian atau transaksi retur dengan syarat belum dilakukan pemeriksaan atau pemeriksaan bukti permulaan secara terbuka terhadap SPT masa pajak yang bersangkutan. Bukti potong belum diajukan keberatan. Diajukan keberatan tetapi tidak dipertimbangkan. Atau diajukan keberatan tetapi dicabut dan disetujui oleh DJP. Yang ketiga, bukti potong tidak sedang proses pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang. Nah, pembetulan dan pembatalan, kalau pembatalan itu transaksi dibatalkan, maka sama syaratnya seperti yang tadi seperti pembetulan. Nah, bukti potong PPh unifikasi juga bisa dilakukan tambahan bila bukti potong belum dibuat, namun SPT masa telah dilaporkan. Nah, syaratnya adalah belum dilakukan pemeriksaan atau pemeriksaan bukti permulaan secara terbuka terhadap SPT masa pajak yang bersangkutan. Jadi, di gambar berikut tentang pembetulan SPT PPh unifikasi itu ada dua ya Bapak Ibu. Yaitu pembetulan itu berstatus kurang bayar dan berstatus lebih bayar. Apabila pembetulan kurang bayar, maka wajib pajak wajib melunasi kekurangan atas kurang bayar tersebut. Dan bila lebih bayar, wajib pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian atas lebih bayar yang tidak seharusnya terputar. Baik, kita lanjut ke ketentuan peralihan sesuai dengan pasal 132. Di mana 1. Pembuatan dan ketentuan terkait bukti potong dan SPT masa PPh unifikasi atas masa pajak sampai dengan Desember 2024. Itu ada dua, untuk instansi pemerintah sendiri mengacu kepada Per 17/PJ/2021 sebagaimana telah diubah menjadi Per 5/PJ/2024. Untuk selain instansi pemerintah mengacunya kepada Per 24/PJ/2021. Untuk PPh atas pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan masa pajak Desember 2024 itu dan sebelumnya, maka kewajiban pelaporan PPh pasal 4 ayat 2 dianggap telah dilaksanakan sesuai dengan tanggal pembayaran yang tercantum dalam SSP atau sarana administrasi lain sepanjang wajib pajak telah melakukan penyetoran sendiri PPh pasal 4 ayat 2-nya sejak tanggal 1 Januari 2025 dan telah mendapat validasi pembayaran. PPh atas pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan itu terdiri dari penghasilan dari PHTB
dan kemudian penghasilan dari pengalihan real estate dalam skema KIK. Yang terakhir adalah ketentuan penutup sesuai dengan pasal 146 pada saat Pers 11 garis miring PJ 2025 mulai berlaku. 1. Per 17 garis miring PJ garis miring 2021 tentang bentuk dan tata cara pembuatan bukti potong serta bentuk, isi, tata cara pengisian dan penyampaian SPT massa bagi instansi pemerintah, dan Per 24 garis miring PJ garis miring 2021 tentang bentuk dan tata cara pembuatan bupot unifikasi serta bentuk, isi, tata cara pengisian dan penyampaian SPT massa PPH unifikasi. Lanjut dengan Cap 50 garis miring PJ garis miring 1994 tentang penunjukan wajib pajak orang pribadi dalam negeri tertentu sebagai pemotong PPH pasal 23 dan penunjukan wajib pajak orang pribadi dalam negeri tertentu sebagai pemotong PPH atas penghasilan dari persewaan tanah dan atau bangunan dicabut dan tidak berlaku lagi. Jadi ketentuan normatifnya adalah keempat ketentuan tersebut adalah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi. Baik, kita sekarang ke komparasi perubahan proses bisnis SPT massa PPH unifikasi sebelum dan setelah kortek. Baik, untuk sebelum kortek, pembayaran menggunakan kode billing per kode jenis setoran. Kemudian, pemotong atau pemungut input manual nomor fasilitas berdasarkan surat yang diberikan oleh pihak yang dipotong. Untuk WP cabang, menerbitkan bukti potong dan lapor SPT massa tersendiri. Kemudian dipisahkan antara wajib pajak instansi pemerintah dan non-instansi pemerintah. Nah, setelah adanya kortek, Bapak Ibu ya, itu berubah semua ketentuannya menjadi pajak-pajak yang dipotong dan atau dipungut dapat dibayarkan sekaligus dalam satu kode billing. Jadi tidak seperti sebelumnya pembayaran kode billing per kedua jenis setoran. Yang kedua adalah fasilitas yang dimiliki pihak yang dipotong terintegrasi dengan e-bupot termasuk fasilitas PPH ditanggung pemerintah. Untuk wajib pajak cabang dapat menerbitkan bukti potong, namun SPT dilaporkan dibayarkan oleh wajib pajak pusat. Jadi kantor pusat yang melaporkan dan membayarkan. Kemudian, pihak yang dipotong akan memperoleh notifikasi apabila pemotong atau pemungut mengubah atau membatalkan bukti potong yang telah diterbitkan. Selanjutnya, terdapat flagging untuk setiap bukti potong yang sudah dilaporkan dalam SPT massa maupun yang telah dikreditkan dalam SPT tahunan pihak yang dipotong. Instansi pemerintah dan non-instansi pemerintah menggunakan SPT yang sama. Baik. Sekian untuk SPT massa PPH unifikasi. Selanjutnya kita akan ke topik yang kedua sebagai kelanjutan dari pertemuan kita yang pertama di hari Senin. Hari ini adalah SPT unifikasi dan PPH 21. Untuk PPH 21, kami persilahkan Bapak Heri untuk menyampaikan materinya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Heri Winanto. Pagi ini akan menyampaikan terkait PPH pasal 21 ya. Saya share sebentar biar kelihatan.
Nah ini ya. Pagi ini tentang klaster pasal 21 dari Per 11 PJ 2025 yang terbitnya ditanggalkan pada tanggal 22 Mei 2025. Nah, yaitu tentang ketentuan pelaporan pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah, dan bea materai dalam rangka pelaksanaan sistem inti administrasi perpajakan. Dalam Kortek ya, bahasa kita sering. Ini merupakan penyesuaian dari ketentuan Per 02 2024 ya. Ini untuk yang umum ya, untuk semua. Dan Per 05 2024 ya, PNS ya, untuk PNS, polisian, ABRI dan sebagainya. Hanya penyesuaian aja. Kemudian, nah ini pokok-pokok perubahannya. Untuk PPh pasal 21 itu mulai dari pasal apa ya? Pasal 2 sampai pasal 12 ya, 13, 14. Seperti itu. Pokok-pokok perubahannya, perubahan aplikasi ya, pelaporan elektronik dari DJP online menjadi Kortek DJP. Kemudian penyederhanaan aplikasi melalui penggabungan aplikasi untuk instansi pemerintah dan non instansi pemerintah. Kemudian penyederhanaan formulir melalui penggabungan SPT dan bukti potong PPh Pasal untuk instansi dan non instansi pemerintah. Nah, strukturnya seperti ini ya, ketentuan umum. Jadi kalau kita nanti mau lihat ketentuan terkait SPT PPh Pasal 21, 26, nanti kita bahas rinciannya. Ada di pasal 3 dan pasal 5 dari Per 11 PJ 2025. Kemudian bentuk dan tata cara pembuatan BUPOT 2126 di pasal 6 sampai dengan pasal 10. Kemudian bentuk dan isi tata cara pengisiannya ya. Jadi di pasal 11 dan pasal sampai dengan pasal 13 ya. Kemudian di sini ada ketentuan peralihan. Di sini ada pembuatan, pembetulan dan atau pembatalan BUPOT serta pembetulan dan atau penyampaian SPT untuk masa sebelum Januari 2025 ya, berlaku ketentuan sebelum Per 11 2025 yang ada di pasal 130 huruf A. Nanti slide-nya ada terkait pembetulan penyampaian sebelum ya, sebelum masa Januari 2025. Kemudian kompensasi lebih bayar untuk masa Desember dan sebelumnya ya, ada di 100 ini, di ketentuan peralihan ya di Per 11. Kemudian formulir 1721A2 untuk pensiunan PNS, TNI, Polri yang dipotong oleh selain instansi pemerintah. Jadi ini ada di pasal 131. Kemudian ada selain ketentuan peralihan ada penegasan atas hal tertentu ya. Jadi ini hal-hal tertentu yang dicakup ini pemotongan atas pegawai tetap yang berpenghasilan dengan PPh yang DTP dan non DTP ya. Kalau insentif dari pemerintah ya yang ditanggung pemerintah di lampiran A halaman 160 dan 167, jadi di luar dari pernya tapi di lampirannya bisa kita lihat. Kemudian pembuatan BUPOT PP 21 tambahan. Nah, ini ada lagi yang baru juga, ada BUPOT BP 21 tambahan sehubungan dengan pembetulan kompensasi masa pajak Desember. Nanti ada di lampiran A halaman 189 ada kita bahas sedikit. Baik. Yang pertama di sini ketentuan umum di pasal 3 sampai dengan pasal 5. Di sini disampaikan di Per 11 tahun 2025. Saya lihat dulu ya. Oke. 3 ya. Pasal 3 menyampaikan terkait surat pemberitahuan masa PPh Pasal 21 fungsi dari SPT ya. Fungsinya
untuk sarana sebagai sarana ya untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan, di sini apa, mempertanggungjawabkan apa nih, untuk penghitungan PPh pasal 21 terutang ya, kemudian, pembuatan bukti pemotongan, kemudian penyetorannya. Jadi, di per 11 di pasal 3 sampaikan, SPT mempunyai, fungsi sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan. Jadi, kita sudah melakukan, ini, melaporkan apa, penghitungan PPh pasal 21-nya ya, kemudian, eee, bukti potongnya ya, kemudian, penyetorannya. Jadi, eee, melaporkan penghitungannya melalui SPT PPh pasal 21. Jadi fungsi dari SPT-nya untuk, melaporkan dan mempertanggungjawabkan. Jadi kita sudah, memotong, ya kita laporkan dan kita, benar ya mempertanggungjawabkannya dalam satu masa pajak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang perpajakan. Eee, kemudian, eee, di sini ada kewajiban, pemotong ya di pasal berapa nih ya, pasal 4 ya, pasal 4 kewajiban, eee, oh sebentar, ya, pemotong ya di sini di pasal 4, melakukan pemotongan PPh pasal 21 dan atau pajak penghasilan PPh pasal 26 sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan orang pribadi ya. Nah, di sini pemotong harus membuat bukti potong PPh pasal 21 atau 26 ya. Kemudian menyerahkan, bupot tersebut kepada pihak yang dipotong. Di sini ada kewajiban dari pemotong untuk membuat dan menyerahkan, kemudian melaporkan bupot tersebut kepada DJP menggunakan SPT Masa. Jadi membuat, menyampaikan ya kepada yang dipotong, kemudian melaporkannya, bupot tersebut menggunakan SPT PPh pasal 21. Ya, sarana kita untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan, yang, kita potong. Kemudian hak memotong, di sini melakukan pembetulan, pembatalan bukti potong, membuat bukti potong, pasal 21 tambahan, ya ini yang baru juga bahasa tambahan di sini, kemudian membetulkan SPT yang telah disampaikan. Nah, itu ada di, pasal 4 ya. Mhm. Kemudian kita lanjut ya di sini syaratnya ya, syarat untuk, melakukan pembetulan ya, pembetulan bukti potong, pembetulan bukti potong itu, saya lihat ya syaratnya ada di pasal 10 kalau nggak salah, eee, belum dilakukan pemeriksaan atau pemeriksaan bukti permulaan secara terbuka ya di sini. Jadi kalau atas bupot yang akan kita, betulkan atau kita batalkan ya, atas bupot tersebut belum, dilakukan pemeriksaan atau pemeriksaan buper terkait SPT masa tersebut ya, SPT masa di mana bupot itu kita, buat ya, belum dilakukan pemeriksaan, silakan bisa dibetulkan atau dibatalkan. Terus dengan catatan juga, dengan syarat juga bupot dimaksud belum diajukan keberatan ya, atau diajukan keberatan tapi tidak pertimbangan atau diajukan keberatan tapi dicabut oleh wajib pajak. Nah, maka ini boleh, eee, dilakukan pembatalan ya, dan syarat dilakukan dan sebagainya. Kemudian itu di pasal 10 kalau nggak salah. Kemudian kita lanjut, di pasal ya di sini ya kelihatan tadi untuk yang tadi itu pasal 3, pasal 4, pasal 10 dan 12, per 11, 2025. Kemudian, mmm, nah ini untuk di pasal 5-nya, ketentuan penggunaan NPWP dan NITKO ya di sini, pemotong menggunakan NPWP untuk menyampaikan SPT ya jadi kita, login biasa ya, menggunakan NPWP, dari badan dari kemudian, pemotong menggunakan NPWP dan NITKO untuk membuat bupot ya. Bupot nanti ada, yang sudah, eee, ya, kemudian ini
Jika pemotongan memiliki cabang, cantumkan nitku cabang yang melaksanakan hasil pembayaran penghasilan ya. Jadi nitku cabang nanti bentar saya sambil lihat pernya ya. Jadi administrasi terkait pembayaran penghasilan tempat penerima penghasilan kegiatan atau tempat status kepegawaian terdaftar atau tempat kontrak ditantangani ya, itu nanti nitkunya dipakai di situ. Nah, kemudian lanjut itu di pasal 5 ya, pasal ini, bentuk dan tata cara pembuatan BUPOT PPA pasal 21 26. Nah, ini persandingannya kita lihat dari Per 5 untuk yang instansi pemerintah ya, kemudian Per 2 untuk yang umumnya 2024 dan Per 11 ya untuk ini Per 11 2025 ya. Nah, ini perbedaannya. Kalau Per 5 dokumen elektronik yang dibuat disampaikan aplikasi e-BUPOT instansi pemerintah. Per 2 ini ada formulir kertas atau dokumen elektronik yang dibuat aplikasi e-BUPOT ya di JP Online. Nah, yang di Per 11 dokumen elektronik yang dibuat dan disampaikan oleh modul e-BUPOT dalam portal WP. Nah, ini di pasal 6 di Per 11. Bentuknya penyesuaiannya soal ini 1721 kita kenal nanti ada BPA 1 ya, BUPOT untuk pegawai tetap pensiunan yang kita buat permasa. Kemudian BPA 2 ini untuk yang instansi pemerintah ya, untuk PNS, TNI, Polri dan pensiunan. Kemudian BP 21 untuk yang tahunan ya, bukan BUPOT bagi bukan pegawai tetap atau peserta kegiatan ya. Dan BP 26 untuk BUPOT WPLN. Nah, kemudian ada notif pemotongan BP 21 bagi pegawai tetap atau pensiunan atas pemotongan bulanan. Nah, kita lewatkan aja yang ini yang lama ya, yang 1721, 1721 semua. Nanti akan familiar kita dengan BPA 1, BPA 2, BPA 1 ya, BP 21, BP 26. Nah, ini gambarnya seperti ini. Tampilan BUPOT PPA pasal 21, BPA 1 ya. Ada jenis pemotongannya ya, ini ada setahun penuh, kurang dari setahun, yang penghasilan setahun kan ya, di sini di sedikit ya. Kemudian penghasilan bruto pegawai tetap atau penerima penghasilan di sini ada jumlah brutonya ya, otomatis nanti. Oke, tampilannya. Ketentuan dalam pembuatan bukti potong PP pasal 1 ya. Ketentuannya penggunaan untuk tiap bukti potong, satu BUPOT yang untuk BPA 1 dan BPA 2, satu BUPOT hanya untuk satu penerima penghasilan, satu kode objek pajak, satu tahun atau bagian tahun pajak, BP 21, BP 26 untuk satu BUPOT hanya untuk satu penerima penghasilan, satu kode objek pajak, satu masa pajak. Nah, hampir sama ya. Oke. Kemudian penyerahan kepada pegawai diserahkan setiap masa, ini di pasal 7 ya, kalau nggak salah saya lihat nanti bisa ditengok di pasal 7. Pasal 7 ayat 1 ya. Jadi untuk pasal 1 ya. BUPOT pasal 7 ayat 2-nya. BUPOT BPA 1 ya. Harus ya nah di sini harus diserahkan kepada penerima pesan 1 bulan setelah masa pajak terakhir berakhir. Jadi kalau BUPOT-nya bulan Juli ya, pada akhir Agustus BUPOT tersebut harus diserahkan, diberikan ya, dari pemotong kepada penerima penghasilan ya. Paling lama 1 bulan setelah masa pajak terakhir berakhir. Sedangkan untuk BUPOT 21, 26, BP 21 ya, untuk yang tidak bersifat final kepada untuk setiap kali BUPOT tersebut dibuat. Jadi kepada penerima penghasilan yang harus diserahkan kepada pemerintah untuk setiap kali pembuatan BUPOT
tersebut dibuat. Jadi yang bersifat final, yang tidak bersifat final ya, BP 21 dan BP 26 ini pada saat kita membuat bupot harus diserahkan langsung kepada penerima penghasilan pada saat kita memotong. Terus satu bukti bupot 21 BPA 1 ya kepada pegawai tetap atau pensiun yang menerima uang terkait pensiun secara berkala atau pemotongan pajak plus 1 untuk BPA 2 ya pada pegawai negeri digunakan untuk yang tadi ya, digunakan untuk satu penerima penghasilan ya, satu objek pajak, satu tahun atau bagian tahun pajak. Nah, ini harus diserahkan setiap BP 21 dibuat. Oke, ini pasal 7 bisa dilihat nanti. Kemudian ini pasal 8-nya ya, pasal 8 ketentuan pembuatan bupot 21. Bupot tidak perlu dibuat jika tidak ada pembayaran penghasilan. Ya. Di pasal 8 disampaikan seperti itu, tidak perlu dibuat dalam hal tidak terdapat pembayaran penghasilan. Kemudian di pasal 8 ayat 2-nya dikatakan bupot 21 sebagai masuk ayat pasal 6 di atas ya, tetap dibuat dalam hal tidak dilakukan pemotongan karena jumlah penghasilan yang terima tidak melebihi penghasilan tidak kena pajak. Jadi walaupun penghasilannya di bawah PTKP ya, tetap membuat bupot ya, pasal 21. Kemudian pasal 21-nya nihil karena SKB atau tarif 0%. Dari pasal 8 ayat 2 huruf D, jika PPh pasal 21-nya yang dipotong nihil karena ada SKB atau dikenakan tarif 0, tetap harus membuat bukti potong. Kemudian jika PPh pasal 21-nya DTP ya, ditanggung pemerintah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, jadi walaupun ada DTP, PPh-nya tidak ada, tetap membuat bukti. Kemudian ada fasilitas ya, tetap membuat bupot juga. Kemudian pasal 26 jika nihil ya berdasarkan P3B tetap membuat bukti potong. Oke, jadi ini jika tidak ada penghasilan yang tidak perlu membuat bukti potong. Ya, pasal 8 per 11 2025. Nah, ini penyampaian identitas penerima penghasilan. Ya, jadi di awal di apa itu ya? Di pasal 4 ya. Jadi WP dalam negeri, nomor pokok wajib pajak atau nomor induk kependudukan, sedangkan WP luar negeri IN ya, tax identification number atau identitas perpajakan lainnya. Dalam hal WPLN ingin melakukan ketentuan P3B, jadi tadi kalau nihil tadi gara-gara P3B, dia harus memberikan SKD atau tanda terima SKD. Saya geser ke mana ini? Ya. Lanjut. Bentuk, isi, dan tata cara pengisian SPT pasal 2126. Ada induknya ya, udah biasa kita familiar terhadap SPT pasti ada induk dan lampiran. Di sini induk SPT masa, kemudian ada lampiran formulir L1A ini IA atau IB ini. Daftar pemotongan bulan bagi pegawai tetap, PNS, anggota, berarti nanti ada semua di sini ya. Kemudian daftar pemotongan untuk masa pajak terakhir ya, untuk Desember ini untuk yang atau bulan saat berhenti menerima penghasilan ya, atau bulan berhenti bekerja karena pensiun bagi pegawai tetap PNS. Kemudian lampiran L11 ini 2 Romawi, daftar pemotongan satu atau bagian tambahan untuk pegawai tetap PNS seterusnya. Dan L3 Romawi, daftar pemotongan selain untuk pegawai tetap ya. Jadi di sini nanti
di pasal 11/11/2025. Ya, 2025. Nah, ini induknya seperti ini, ya. Ada NPWP dan NIK pemotong di atas, ya. Kemudian jumlah PPh pasal 21 yang dipotong untuk masa tersebut, ya, di sini paling atas jumlah PPh 21 yang dipotong. Kemudian jika kelebihan pemotongan dari SPT 21 sebelumnya, ini untuk yang instansi jumlah PPh 21 yang dibayar dengan SP2D instansi pemerintah pusat, ya, di sini. Nanti totalnya di sini kalau ada kurang atau lebih bayar, nah, kemudian dalam hal lebih bayar akan dikompensasi ke masa pajak berikutnya. Kemudian di sini juga ada kolom untuk yang hasil dari pembetulan SPT, kemudian kompensasi, ya. Jumlah PPh 21 ditanggung pemerintah selain penghasilan tetap teratur PNS negara. Nah, di sini. Oke. Ini pasal 13, ya, penyampaian SPT masa PPh pasal 21, 26. Jika nah, kita lihat dulu ya. Pasal 13. Pajak yang kurang disetor, maka pemotong PPh pasal 1 wajib melunasi jumlah pajak. Jadi kalau SPT-nya mau dilaporkan, atas yang kurang disetor tersebut harus dilunasi jumlah pajaknya. Kemudian jika pajak lebih disetor, maka atas kelebihan penyataan terhadap masa SPT masa tersebut dapat dikompensasikan oleh pemotong. Jadi ke masa pajakan tanpa harus berurutan. Jadi nanti ada bedanya di sini. Kalau sama sih, masih sama ya. Pajak yang lebih disetor dapat dikompensasikan oleh pemotong PPh pasal 1 ke masa pajak berikutnya tanpa harus berurutan, ya, nanti di sini, ya. Tanpa harus berurutan di pasal 13. Nah, kita ke ketentuan peralihan. Ketentuan peralihan. Nah, di sini disampaikan pembuatan pembetulan dan atau pembatalan BUPOT, ya, serta pembetulan dan atau penyampaian SPT sesuai ketentuan sebelumnya, ya, ini ketentuan peralihannya. Nah, pembuatan pembetulan dan atau pembatalan BUPOT serta pembetulan dan atau penyampaian SPT sesuai ketentuan per-11, ya, di sini. Kemudian kompensasi dalam pembetulan SPT 21 sebelum masa Desember, ya, sebelum masa Desember 2024 dapat dikompensasi ke masa pajak berikutnya tanpa harus berurutan sampai dengan masa pajak Desember. Jadi hanya bisa dikompensasikan sampai dengan masa pajak Desember, ya. Boleh nggak berurutan ini, ya, misalnya dari LB di Maret ke Desember atau dari Juni ke Agustus, ya, tahun 2024. Kemudian selanjutnya dapat dilakukan pembetulan SPT 21 masa Desember 2024 untuk dikompensasi ke masa pajak berikutnya tanpa harus berurutan. Jadi setelah ada pembetulan, kemudian itu lebih bayar, ya, bisa dikompensasikan kemana aja, ya, di masa pajak di tahun 2024, ya, tanpa berurutan. Nanti di ujungnya di masa pajak Desember ke masa tanpa. Nah, ini juga selanjutnya dapat dilakukan pembetulan. Nah, jadi pembetulan 2024 dikonversi ke masa pajak berikutnya tanpa harus berurutan juga. Ini masa pajak Desember dan sebelumnya DJP online, ya. Jadi sebelum Desember 2024 ke Desember 2004, kemudian masa Januari 2025 dan seterusnya menggunakan Kortek DJP. Pembuatan sesuai dengan ketentuan per-11 kompensasi LB dalam SPT 21 sejak Januari dapat dilakukan ke masa pajak tanpa harus berurutan juga. Ya, otomatis menggunakan Kortek, ya, ini, ya. Kemudian ini untuk non instansi pemerintah, ketentuan peralihan Formulir 1721A2, ya, tahunan ini dibuat untuk memotong pemerintah yang melakukan pemotongan penghasilan. Nah, ini 21A2 ke unit dipotong instansi pemerintah dimaksud terdaftar, ya, masalah lah. Penegasan terkait PPh pasal 2126. Nah, di sini pemotongan penghasilan ditanggung pemerintah dan non ditanggung pemerintah. Dalam hal pegawai tetap memperoleh penghasilan teratur yang PP tidak DTP dan penghasilan tidak teratur. Nah, ini
gimana cara menghitungnya ya, jika pegawai tetap ya, ini pegawai tetap, dia dapat penghasilan teratur yang PPh tidak ditanggung pemerintah. Tapi dia juga dapat penghasilan yang tidak teratur yang PPh ditanggung pemerintah. Jadi satu penghasilan teratur, satu penghasilan tidak teratur ya, yang PPh-nya teratur tadi tidak ditanggung pemerintah, sedangkan yang tidak teratur ini PPh-nya ditanggung pemerintah. Dan atas penghasilan teratur dimaksud diterima pada masa pajak selain masa pajak terakhir. Jadi bukan di akhir dia menerima penghasilan terakhir ya, atau di Desember misalnya di tahun terakhir. Pemotongan pasal 21-nya di sini penegasan ya, penegasan cara menghitungnya. Atas penghasilan dengan PPh yang ditanggung pemerintah, ini harus dihitung sendiri ya, menghitung pemotongan secara terpisah. Jadi dihitung terpisah nih, atas penghasilan yang ditanggung pemerintah dan atas penghasilan PPh yang tidak ditanggung pemerintah berdasarkan tarif efektif masing-masing. Jadi ini pada saat dia menerima penghasilan tersebut ya, baik yang DTP maupun tidak DTP, masing-masing dihitung berdasarkan tarif efektif masing-masing. Jadi tidak digabungkan ya, digabungkan. Gitu. Kemudian yang kedua, pada masa pajak terakhir dilakukan penghitungan kembali. Jadi dihitung kembali atas penghasilan yang PPh-nya ditanggung pemerintah dan PPh-nya tidak ditanggung dengan cara dihitung seluruh PPh atas penghasilan selama satu atau bagian tahun pajak. Jadi dihitung dulu nih PPh-nya, DTP dan tidak DTP. Kemudian dihitung PPh atas penghasilan selama satu bagian yang PPh tidak DTP ya, yang tidak ditanggung pemerintah. Kemudian dihitung PPh terutang pada masa pajak terakhir yang tidak DTP dengan mengurangkan hasil penghitungan huruf B. Ini kalau dibaca bingung ya, nanti ada contohnya mungkin. Dihitung PPh atas penghasilan yang PPh DTP dengan cara mengurangkan PPh atas, dihitung lagi PPh-nya dikurangnya. Kemudian dihitung PPh terutang pada masa pajak terakhir atas PPh yang DTP dengan mengurangkan hasil penghitungan huruf D dengan ya, huruf D ini dengan PPh terutang selain masa pajak terakhir yang PPh-nya DTP. Nah, coba kita lihat halaman slide. Ini dia contohnya. Contoh pemotongan penghasilan DTP dan non-DTP. Ini Tuan X, P3K di Kementerian ABC sejak Januari 2025 ya, mulai dia bekerja di Januari di awal tahun, PTKP-nya K1, kemudian menerima gaji dan tunjangan kinerja ya sebesar 15 juta rupiah per bulan non-DTP. Kemudian pada bulan April, jadi Januari dia menerima tiap bulannya 15 ya. Bulan April menerima tunjangan atau insentif yang hanya diberikan pada bulan tersebut sebesar 17 juta. Jadi dia terima gaji 15 dan 17 juta ya di bulan April. Kemudian pemotong membuat BUPO 1721H1 17 BPA1 ini ya. Hitung PPh untuk satu tahun, untuk 1 tahun ya, 1 tahun pajak. Kemudian hitung PPh non DTP untuk 1 tahun pajak ya. Kemudian hitung PPh DTP untuk 1 tahun pajak. Jadi 13 dikurangi 10 ya, 2.550.000. Kemudian yang keempat hitung non DTP untuk masa pajak terakhir. Kemudian hitung DTP untuk masa pajak terakhir, non DTP dan ini DTP, kemudian dapatlah angkanya seperti ini. PPh dipotong masa pajak terakhir 750.000, PPh DTP masa pajak terakhir 1.360.000. Jadi ini tiap bulan yang gaji ya biasa pakai TER ya, tarif TER juga. Kemudian DTP yang di April. Ini harus membuat catatan ya, si pemotong harus membuat catatan disampaikan kepada ya harus disampaikan kepada yang dipotong. NIK-nya, nama, nomor BUPOT, PPh terutang dalam setahun ya 13.200.000 ya, ini PPh yang di sini ya 13.200, kemudian yang telah dipotong 11.090.000,
Kemudian PPh masa pajak terakhir 2.110.000. Kemudian yang DTP PPh utang setahun 2.550.000, kurang yang saya potong nih. Nah, kemudian penegasan atas hal-hal tertentu ya gitu. Kebetulan SPT 2126 ya, ini untuk Desember 2024 tadi ya, yang mengakibatkan kelebihan pemotongan kelebihan pemotongan atau lebih bayar menjadi lebih kecil dari SPT yang dibetulkan. Nanti kita kenal di sini ada bukti potong tambahan ya. Mengisi selisih lebih kecil lebih bayar dimaksud pada angka 17 pembetulan masa Desember. Jadi membetulkan ya. Jadi ini pada saat menghitung ternyata SPT 21 Desember itu yang tadinya lebih bayarnya besar menjadi lebih kecil dari yang sudah dilaporkan, maka dia melakukan pembetulan dan sudah dikompensasikan ke masa berikutnya, misalnya ke Januari 2025. Nah, kemudian dia betulkan, kebetulannya selisih lebih kecil LB sebagai masa angka 1 merupakan jumlah kurang bayar yang harus dilunasi. Jadi kalau di sini nanti contohnya ada di bawah ya. Nah, selisihnya tadi harus dilunasi sebelum menyampaikan pembetulan SPT karena LB telah dikonversi ke masa pajak berikutnya dalam Kortek. Jadi karena kita sudah mengkompensasikan di Januari ya, ke Januari berikutnya, maka selisih yang lebih kecil tadi ya harus di stop dulu dilunasi. Nah, atas kurang bayar yang seharusnya dilunasi tersebut, nah di sini ada 3 ya. WP dapat melakukan pembayaran dan tidak perlu melakukan pembetulan LB yang telah dikonversi dalam Kortek. Jadi selisihnya dibayar ya, pembetulan dan dibayar ya, kemudian tidak perlu melakukan pembetulan lebih bayar di masa yang sudah masuk tadi ya, yang di Januari atau 2025. Kemudian atau di sini bisa memilih untuk membuat bukti potong 21 tambahan. Ya di sini BP 21 tambahan dengan KOP-nya 21.138 dalam SPT 2126 masa pajak berikutnya. Yang pertama belum disampaikan. Jadi jika sudah terlanjur menyampaikan SPT 21 masa Januari ya, kemudian begitu dia membuat bukti potong tambahan di sini ya, ini akan masuk di SPT masa pajak berikutnya yang pertama yang belum disampaikan. Jadi misalnya udah Januari, Februari, Maret sudah disampaikan, maka yang April akan masuk ini bukti potong tambahan dari pembetulan SPT masa Desember yang disampaikan tadi. Nah, kemudian jadi 2 ya, bisa melakukan pembayaran ya, tidak perlu melakukan pembetulan, atau dia membuat bukti potong tambahan kemudian akan masuk di SPT yang pertama yang belum disampaikan sejak pembetulan. Kemudian atas pembayaran tersebut tidak dikenai sanksi atas keterlambatan penyetoran dalam hal pembetulan sebagaimana huruf A dan B disebutkan karena khilaf WP atau bukan kesalahannya. Jadi di sini pasalnya bukan karena kesengajaan ya, karena ada khilapan wajib pajak atau bukan kesalahan wajib pajak, bukan kesalahan ya. Ini contohnya seperti ini. Contoh pembetulan SPT 21 masa Desember 2024 yang mengakibatkan kelebihan pemotongan atau lebih bayar menjadi lebih kecil dari dispetulkan. PT HIJ menyampaikan contohnya di sini masa Desember status lebih bayar 25 juta. Disampaikan pada tanggal 15 Januari 2025. Kemudian menyampaikan SPT masa Januari dengan status kurang bayar ya, karena dia kompensasi dari Desember di Januari menjadi statusnya kurang bayar 8 juta di bulan Februari tanggal 12. Di tanggal 28 Februari menemukan bahwa LB di masa Desember seharusnya 10 juta bukan 25 juta. Jadi tadinya LB lebih bayar 25 juta menjadi ternyata nggak sampai 25 juta ya, cuma 10 juta. Atas kompensasi Desember tidak seharusnya dimanfaatkan PT HIJ sebesar 15 juta. Jadi harusnya
tidak menikmati ini ya, lebih bayar 15 juta karena kenyataannya cuma lebih bayar 10 juta. Kemudian HIJ memilih untuk membuat Bupot 21 tambahan ya, jadi ini yang pilihan yang kedua ya, memilih untuk membuat ini. Kemudian COP 21 138 dalam SPT masa Februari, jadi SPT yang belum dilaporkan ya. Terus pada Maret 11 tanggal 11 2002 menyampaikan SPT masa Februari dengan status kurang bayar 22 juta dengan sesuai berikut. Nah, di sini emang tahu-tahu muncul angka 22 ya, tambah 15 tambah 7 di sini. Pemotongan pegawai tetap dan pegawai tidak tetap sebesar 7 juta. Jadi dia melaporkan yang bulan Februari tersebut bahwa ada PPh pasal 21 yang terutang dari pemotongan pegawai tetap dan pegawai tidak tetap sebesar 7 juta. Kemudian pemotongan dalam bukti potong tambahan ya, yang 15 juta yang dari pembetulan masa Desember. Jadi dia ada bukti potong 7 juta dan bukti potong tambahan ya, 15 juta dari Desember, pembetulan Desember 2024. Nah, ini gambar seperti ini, Desember LB 2025 juta, kemudian bahwa ternyata di sini LB-nya cuma 10 juta, bukan 25 juta. Sedangkan dia sudah melaporkan SPT Januarinya kurang bayar 8 juta. Jadi ini nggak usah dibetulin, dia terakhir di Februari dia memilih untuk yang membuat bukti potong tambahan ya atas yang ini tadi ya 15 juta, kemudian dilaporkan di SPT masa Februari. Oke, ini gambarnya aja ya. Kemudian PT normal Februari Januari nggak masalah ya. Nah ini yang Februari, mana Februari 8 juta, 10 juta, 15 juta, 15 di sini masuknya. PP 121 yang benar karena pembetulan, nah ini untuk yang Desember 2024 ya, ini bukan 2025 ya, ini pembetulan seperti. Kemudian nah di Februari 17, nah ini PP yang dipotong menjadi 22. Sini di BP 21-nya penyesuaian nilai kompensasi dari masa pajak sebelumnya. Jadi nanti kita bikin bukti potongnya, bukti potong tambahannya. Jadi kode nya 21138. Jadi penyesuaian nilai kompensasi dari masa pajak sebelumnya. Jadi bukti potongnya kita pilih nanti penyesuaian nilai kompensasi dari masa pajak sebelumnya. Ini untuk yang Desember tadi ya, Desember kebetulan. Nah, kita bikin bukti potong yang dipotongnya jadi nggak ada penghasilan brutonya, nggak ada, DPP-nya juga nggak ada, tarifnya juga nggak ada, langsung PP yang dipotong sebesar selisih tadi ya, selisih yang lebih kecil dari LB Desember ke pembetulan Desember. Nah, jadi 15 juta langsung bikin bukti potong tambahan 21 138. Oke. Terima kasih. Apa? Nah, ini tampilan sama sih ya. Apa ya? Oke. Jadi terkait sedikit tambahan ya. Jadi untuk yang apa nih ya, kita lihat di PMK 10 2000 insentif ya DPP tadi ya. Kemudian juga itu harus apa ya, NIK-nya harus pada nama NPWP ya, jangan lupa ya. Yang NIK yang sudah diadministrasikan di Dukcapil dengan yang sistem administrasi digital. Mungkin itu Mbak Epi untuk PPh pasal 21 ya, pelaporan PPh
dalam rangka pelaksanaan sistem inti administrasi perpajakan. Nggak kedengeran. Baik, terima kasih Bapak Heri yang telah menyampaikan paparannya tentang PPH 21. Selanjutnya kita ke sesi tanya jawab bagi Bapak Ibu peserta yang sudah menuliskan pertanyaannya pada link di WAG Grup Edukasi Markotasi. Kami akan memberikan jawabannya yang akan dipandu oleh Bapak Yohan. Kepada Bapak Yohan, kami persilakan. Oke, terima kasih. Oke, kita lanjutkan sesi yang terakhir ya, Bapak ya, untuk hari yang kedua ini. Kemarin sempat juga yang sesi pertama belum tuntas ya, belum terjawab semua. Mudah-mudahan nanti kita bisa bicarakan. Kita masih punya spare waktu sampai 5 jam ke depan ya, Bapak Ibu. Nggak, kita hanya waktu 1 jam. Nanti kalau ternyata waktunya habis, kita oper lagi di sesi ketiga ya. Masih ada sesi ketiga nanti di hari Senin, Bapak Ibu ya. Untuk temanya nanti hari Senin pasal 25 ya. Pasal 25 sama metre kalau nggak salah ya. Babak bonus ya. Nanti ada lagi sesi keempat, sebenarnya nanti nunggu SPT tahunan selesai disimulasikan. Nanti kita berikan buat Bapak Ibu juga persiapan tahun depan ya. Baik, ini dari Ratih Wulandari ya, konsultan. Oke, ada karyawan resign ya, Juni 2025. Selama Januari sampai dengan Mei, datanya masih menggunakan NPWP tampungan ya, sepertinya. Ini biasanya NPWP tampungan ini konversi otomatis ya. Kita masukkan nomor KTP yang ngawur atau yang belum terdaftar di Kortek, maka sama Kortek langsung dioper ke NPWP tampungan. Nah, saat membuat A1-nya di Juni, datanya tidak terbaca. Oke, jadi kenapa tidak terbaca? Karena triggernya cuma satu, NIK itu sendiri ya. Ketika data itu valid di Juni, NIK itu valid di Juni, maka hanya akan terbaca Pupot bulan Juni aja ya atas NIK itu. NIK yang sebelumnya kan masih menggunakan NPWP tampungan ya, nomornya nomor NPWP tampungan, jadi nggak terpanggil. Untuk case-case seperti ini, jadi untuk karyawan yang terlambat, karyawan tetap ya umumnya, yang terlambat melakukan aktivasi atau mendaftarnya baru belakangan ini, sedangkan kita sudah terlanjur, udah kadung bikin pupotnya, pupot karyawan tetap di masa-masa sebelumnya, maka agar A1-nya terbaca sempurna, pupot-pupot yang lama perlu dibatalkan. Imbas dari pembatalan ini adalah pelaporan ulang SPT pembetulan. Ada kurang bayarnya? Nggak ada seharusnya ya. Karena kan sebenarnya kita membatalkan yang salah, kita bikin yang baru itu nilainya sama. Jadi seharusnya nanti SPT pembetulan jadi nihil. Kira-kira gitu ya. Biar ketika bikin A1, NIK, data seluruh NIK, data pupot bulanan menggunakan NIK-nya itu terbaca di A1. Kira-kira begitu cara membaca A1-nya ya. Jadi kita cek kok nggak pas nih biasanya karena identitasnya. Dari Fajar Bumi Harmoni, ini yang kemarin ya. Dokumen yang dipersamakan dengan faktur pajak untuk kredit pajaknya berapa lama ya? Sebenarnya sama ya penerapannya. Kalau sudah dapat bisa langsung dipakai di masa itu ya. Tapi kalau nggak sempat dipakai di masa itu bisa dipakai di masa 3 masa berikutnya. Pengisian HS Code di faktur pajak apakah wajib diisi? Dan apakah harus sama dengan HS Code di PM-nya? Ini agak membingungkan menjawab pertanyaan ini ya. HS Code itu sempat kita sounding kemarin, HS Code itu nomorisasi ya atas suatu barang atau jasa biar sama-sama dikenali dari seluruh negara gitu ya. Nah, HS Code paling wajib ketika ada transaksi di kawasan bebas. Paling wajib itu ya. Berikutnya di kawasan berikat atau kawasan-kawasan bea cukai. Ya, karena kode ini akan terbaca secara internasional. Itu perlu diisi. HS Code. HS itu Harmonized System ya. Kalau kita cari di internet tuh ya, HS itu diratifikasi oleh INSW ya, HS Code INSW. Nah,
di pajak itu sudah ada ya kode barang, kode itu sebenarnya sudah cukup sama dengan HS code-nya. Tapi kalau berbeda, cek HS code yang ada di INSW ya. HS code. Ini ada, nanti dicari di Google, cari HS code INSW, tinggal dicari saja sini. Kodenya atau namanya apa gitu ya. Itu di sini cari HS code yang sesuai. Oke, itu tentang HS code. Apakah harus sama dengan HS code PM-nya? Ini kan nggak harus sama ya. PM itu kan pembelian ya. Sedang kita akan menjual. Kita bisa saja berbeda HS code ya. Misalkan produk mohon maaf ini ya, sapi gitu ya. Sapi kan ada susu, ada kulit gitu ya. Itu masing-masing punya HS code. Ada dagingnya, ada karkasnya. Kita belinya waktu itu sapi hidup, beda HS code dengan kita akan produknya sebuah jaket kulit sapi misalnya. Itu kan berbeda HS code ya. Jadi kan nggak harus sama ya. Kira-kira begitu ya. Bagaimana cara pembuatan pelunasan faktur pajak dengan 2 faktur DP ya? Dengan 2 faktur. Oh, gini, faktur pelunasan tuh hanya terjadi 1 kali ya. Jadi namanya lunas tuh ya sekali, tapi faktur-faktur sebelumnya ketika belum lunas namanya tetap uang muka atau termin gitu ya. Tapi kalau pas pelunasan bikinnya cukup 1. Kalau satu faktur ada 3 item, 2-nya baru lunas, 1-nya belum, artinya ya belum lunas faktur itu. Saat dibikinkan faktur yang pembayaran dua barang yang lunas duluan, namanya tetap bukan pelunasan, namanya tetap termin atau uang muka kesekian gitu ya. Kira-kira begitu. Bagaimana jika saat pembuatan SPT terjadi lebih bayar ya? Bila terdapat fitur kompensasi, maka silakan dikompensasikan ya. Tapi bila tidak ada, silakan mengajukan pengembalian. Ada di Kortek juga, di menu pembayaran di bagian formulir restitusi. Nanti tinggal pilih kategorinya apa ya. Kalau terkait SPT ya cari yang terkait SPT. Apakah lebih bayar secara otomatis akan menjadi deposit? Ya, tidak ya. Jadi ketika LB itu masuk ke sistem ya, nanti kita proses, pada prosesnya nanti Bapak Ibu akan dapat konfirmasi nih. Pengembalian disetujui, maka uangnya mau dikemanakan nih gitu ya. Apakah mau ke deposit, apakah mau digunakan untuk membayar utang pajak pihak lain ya, utang pajak pihak lain. Kalau itu dijawab salah satu ya nanti akan lari ke sana. Kalau nggak dijawab, jadi umumnya kita tunggu 7 hari, maka kita akan cairkan. Nah, untuk pencairan nanti otomatis akan dicek dulu apakah punya utang pajak sendiri. Kita punya tunggakan apa enggak. Jika ada maka dikurangi dulu ya. Mengurangi tunggakan sendiri itu tidak ketika ada langsung digunakan untuk membayar tunggakan. Bagaimana cara menggunakan deposit? Ya, deposit digunakan sebenarnya deposit kan tabungan ya, semacam tabungan kita. Ketika kita akan bayar SPT, sebenarnya kita melakukan proses PBK istilahnya. Tapi PBK ini seamless ya, PBK ini nggak kelihatan. PBK ini robotik ya, tidak seperti dulu. PBK kan ke KBP ya, diteliti manual. Makanya PBK itu sekarang dibatasi ya. Jadi hanya PBK yang secara otomatis saja yang bisa dilakukan PBK. Hanya kelebihan secara otomatis bisa dipindahkan saja yang bisa di PBK ya. Selain itu harus melalui pengembalian yang seharusnya tidak terutang. Oke, jadi deposit memakai uang itu sebenarnya di PBK kan kemana? Ke SPT kah? Ke SPT yang menunggu pembayaran ya. Jadi bukan ke pajak apa gitu. Bukan. Kalau dulu kan pasal 21 dioper ke PPN gitu ya. Sekarang enggak. Deposit mau dioper ke SPT yang menunggu pembayaran. Entah SPT apa. Bukan ke jenis pajak. Kalau mau ke jenis pajak itu hanya tertentu aja. Misalkan ke pembayaran PPN CLN ya. Pembayaran PPh final gitu ya. PPh final jual beli tanah biasanya begitu. Yang sifatnya nggak perlu diteliti oleh manusia gitu ya kira-kira ya. Dari Ayu, retur. Misalkan pembelian masa Mei, tapi baru ketahuan ada masalah di masa Agustus. Artinya harus dibuatkan retur masa Mei dan revisi PPN masa Mei. Ataukah tetap bisa dimasukkan ke masa Agustus? Ya.
Jadi kalau kita akan merevisi ya, merevisi. Bisa revisi di Agustus dengan buat nota retur atau perbaikan di Mei dengan buat retur pengganti di Agustus. Jadi gini maksudnya ya, retur itu sebenarnya memudahkan pembeli dan penjual ya, dibuat oleh pembeli. Nah, ketika itu tersampaikan, maka akan mengoreksi masa berjalan saja, mengoreksi tagihan di masa berjalan. Tapi dalam hal retur ini salah sebenarnya, bisa konfirmasi ke pembeli untuk perbaikan atau pembatalan sekalipun gitu ya. Nanti diperbaiki lagi saat perbaikannya kapan ya, saat dilakukannya itu. Agar tidak terjadi pembetulan SPT, sebenarnya begitu ya ceritanya. Tapi kalau misalkan itu susah, takut gitu ya, atau worry dengan tindakan-tindakannya, bisa juga melakukan alternatif penjualnya melakukan penggantian faktur. Tapi kalau penggantian faktur menghasilkan konsekuensi, kita harus melakukan pembetulan SPT. Tuh. Kemudian fokus tinduk. Terkait penandatangan SPT itu kan yang harus menandatangani kuasa. Itu berarti harus direktur utama ya untuk SPT, ataukah apakah bisa tanda tangan di SPT itu karyawan yang ditunjuk. Jadi semenjak era Kortek ya, era Kortek mengenalkan fitur impersonate ya, impersonate ke badan. Jadi yang login itu sudah orang sebenarnya ya. Beda dengan DJP online, yang login itu NPWP badan. Dan itu tidak ketahuan siapa yang melakukannya ya. Orang juga tapi nggak ketahuan siapa yang melakukannya. Nah, sekarang ketahuan ya, yang melakukan tuh nick ini gitu ya. Nah, dalam hal normalnya semua itu dilakukan oleh direktur ya, sebagai dalam tanda kutip penguasanya perusahaan. Ya. Tapi bila berhalangan atau memiliki kebijakan-kebijakan, direktur bisa memilih orang lain. Dalam Kortek, pemilihan ini berdasarkan penunjukan role, assign role-nya ya. Nah, ketika melakukan assign role, artinya direktur atau PIC utama sudah memahami betul kapasitas yang akan diajukan sebagai penandatangan ini, signer ini. Ya, harus memahami. Tapi kalau melakukan kegiatan bersifat manual, misalnya ke TPT, maka kita berlari lagi ke petunjuk lama tuh. Ya. Harus menyediakan data, misalkan kalau dia konsultan, kartu konsultannya itu ya, seperti itu ya. Kalau dia pegawai, harus ada kartu pegawainya, terdaftar di SPT masa 21 ya, memiliki kompetensi ya, misalkan ikut brevet atau kuliah di mana gitu ya, itu dilampirkan. Nah kalau di Kortek nggak perlu dilampirkan karena asesmennya sudah ada di tangannya si PIC utama sebagai direktur. Ketika sudah di-assign ya udah, artinya Bapak Ibu sudah punya kewenangan ya sebagai pihak terkait. Apakah perlu diupload surat kuasanya di dalam Kortek? Sebenarnya nggak perlu juga gitu ya. Nggak perlu juga, cukup misalkan asesmen itu mandiri dari direkturnya gitu ya. Itu menjadi kewenangan mutlak dari direktur utamanya. Bila suatu saat ada kendala ya berpulang ke direktur utama yang kemarin waktu asesmennya ada bagian missingnya di mana ketika orang ini ternyata tidak cukup cakap gitu ya. Karena ketika dipilih oleh direktur utama, Kortek kan nggak melihat lagi orang ini cakap apa nggak cakap gitu ya, kira-kira begitu. Tapi kalau manual ke KPP harus dilihat kecakapannya. Terkait pembetulan dan pembatalan faktur, jika itu faktur perorangan, apa harus ada data atau dokumen persetujuan diganti atau dibatalkan? Jadi ketika membuat penggantian atau perbaikan faktur, ya, apabila faktur itu sudah ada tindakan pengkreditan atau tidak dikreditkan, artinya orang ini pembelinya PKP yang bisa melakukan itu. Maka bila ada tindakan ini, kita perlu persetujuan mereka. Tapi kalau orang biasa atau pihak biasa yang belum PKP kan sudah pasti mereka tidak ada hak untuk melakukan pengkreditan ya. Jadi ketika melakukan penggantian atau pembatalan bisa lebih leluasa bagi PKP penjual ini melakukan pembatalan atau penggantian.
Tapi diingat, setiap pembeli akan dapat notifikasi bahwa mereka mendapatkan perbaikan faktur atau pembatalan faktur melalui notifikasi, gitu ya. Nanti ketahuan. Kalau mereka nggak bisa action di kontak, ya mungkin nanti dikonfirmasi ini kenapa Pak fakturnya diperbaiki atau dibatalkan, gitu. Kan sudah terjadi transaksi misalnya gitu ya, itu bisa terjadi konfirmasi di luar Kortek jadinya ya. Eterna Plus. Untuk buat faktur pemakaian sendiri atau pemberian cuma-cuma itu apakah sudah benar dengan 040? Ya, sudah benar. 040 dulu didedikasikan untuk hal seperti ini ya. Cuman ketika awal-awal Kortek ya, ketika akan menggunakan tarif yang baru ya, banyak apa namanya, masukan dari masyarakat, akhirnya lah tetap berjalan undang-undangnya, tapi ada kebijakan PMK membuat modifikasi ya, agar DPP-nya yang diubah. Jadi tidak menyalahi undang-undang, tapi DPP-nya diubah. Nah, akibat dari penggunaan DPP yang berbeda dari DPP seharusnya, maka yang umum sekarang pun tetap menjadi 04 juga, gitu ya. Kira-kira begitu. Pesaka Loka Kirana. Kredit pajak masukan maksimal 3 bulan. Jika ada satu nota yang saat mau diubah bulan kreditnya tidak berubah bagaimana ya. Jadi kalau yang seperti ini biasanya teknis aja ya. Masalah teknis aja. Nanti perlu kita cek lagi, Bapak Ibu nanti bisa japri ya. Salahnya di mana? Kalau nanti kami tidak mampu memperbaiki bisa kami tiketkan ke ke Melati ya. Karena ini sifatnya teknis ya. Secara regulasi sih nggak masalah ya, bisa-bisa aja. Dari Viva Food, penginputan nota retur pajak keluaran di Kortek apakah bisa diinput ke bulan yang sudah lewat? Jadi kalau nota retur sebenarnya itu direkamnya pada saat kejadian ya. Kejadiannya sekarang mau dibaliknya, sekarang dibikinnya ya. Ini sudah menjadi bagian yang sangat memudahkan agar SPT terkait atas faktur-faktur yang sebelumnya ya, di masa sebelumnya tidak perlu dibetulkan. Ya. Materi nanti akan disampaikan di hari terakhir ya Pak Ibu ya. Nanti dipantau aja di grupnya ya. Dari Triwulandari, pemotongan PPh 21 digunggung bagaimana cara pelaporan dan dalam sistem ya. Kalau PPh 21 tidak ada yang digunggung Pak Ibu ya. PPh 21 itu harus paten nih. Nomor KTP-nya ada apa enggak gitu ya. Kalau pasal 21. Kalau yang digunggung yang ada itu biasanya di pasal di unifikasi, SPT unifikasi ya. Itu untuk kasus seperti perbankan akan melakukan potongan bunga atas potongan pajak atas bunga tabungan. Nah, itu digunggung ya. Seperti itu ya. Kalau pasal 21 enggak ada. Jika salah melakukan pemotongan PPh 23 dan setelah dilakukan pembetulan terdapat kelebihan pembayaran, atas kelebihan tersebut diajukan restitusi, bagaimana caranya ya. Nanti tadi seperti singgung ya, caranya di Kortek di bagian menu pembayaran, formulir restitusi, pilih opsi kelebihan terkait SPT. Nanti di sana muncul tuh SPT apa yang memang ada kelebihannya ya. Oke. Nanti setelah diteliti ternyata benar, nanti dana akan dikembalikan. Pengembalian dana oleh pihak lain, bukan dari KPP lagi, yaitu dari KPPN. Pastikan saja ketika mengajukan restitusi ini sudah menginput atau memilih nomor rekening yang presisi, yang benar ya. Biasanya terjadi kendala tuh kalau ternyata nomor rekening itu berbeda ya. Misalkan depannya ada 0 apa enggak gitu ya. Atau namanya, nama PT-nya. Kadang PT-nya itu ada mengandung titik atau koma. Jadi KPPN karena menggunakan sistem yang berbeda. Kalau kita kan tinggal pakai mobile banking gitu ya. Namanya terpotong atau enggak, kalau kita yakin itu ya kita kirim aja. Tapi kalau KPPN nggak bisa begitu ya, harus presisi namanya. Harus presisi karena sistemnya berbeda. Apakah dalam membuat bukti potong PPh 21 wajib mencantumkan NITKU? Ya, NITKU ini wajib ya. Setiap WP, setiap OP, setiap NIK pasti punya NITKU. Yang berbeda nanti
nitku-nya istri yang bergabung dengan suami misalnya. Nitku-nya akan mengikuti nitku suaminya ya. Paling begitu. Jadi setiap orang pasti ada nitku-nya. Dari AMTS, bagaimana perlakuan untuk pelaporan pasal 21 pegawai yang pensiun pada pertengahan tahun ya. Kalau pensiun pertengahan tahun ya sama dengan resign sebenarnya ya. Jadi di bulan terakhir itu dibuatkan A1-nya ya. A1 nanti berisi penghasilan sebagai pegawai dari awal bulan sampai dengan masa terakhirnya. Kalau dulu kita ingat di EBUPOT 21 kita dipisahkan ya bulan sekarang bulan terakhir berapa, bulan sampai dengan bulan kemarin berapa gitu ya. Kalau di Kortek cukup digabung aja. Nanti di SPT-nya sudah ada terlihat sendiri, dipisahkan sendiri ya secara kalkulasi. Oke. Oke, kalau pensiun masih ada satu hal lagi, biasanya dapat uang pesangon. Nah, uang pesangonnya beda nih bukti potongnya ya. Bukti potongnya bentuknya final. Dipisahkan dari A1-nya. Oke. Kalau pegawai kontrak yang mendapat penghasilan teratur setiap bulan untuk bikin EBUPOT termasuk pegawai tetap apa selain pegawai tetap ya. Jadi kita kembali ke definisi ya. Pegawai tetap itu apa sih? Ya. Pegawai tetap itu adalah pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan secara teratur ya. Termasuk anggota Dewan Komisaris, anggota Dewan Pengawas, serta pegawai yang bekerja berdasarkan kontrak untuk suatu jangka waktu tertentu ya. Sepanjang kita penghasilannya teratur itu bisa masuk pegawai tetap. Penghasilan teratur itu seperti apa sih? Teratur itu seperti kita memiliki formula tertentu suatu bulan kepada orang tersebut ya. Misalkan jadi tidak harus tetap ya, tidak harus sama nilainya sebenarnya, tapi ada formulanya. Ya, misalkan persentase gitu ya. Nah, orang yang digaji seperti ini teratur dianggap pegawai tetap. Tidak harus tiap bulan ada ya. Contohnya apa? Contohnya kalau sering saya lihat adalah pegawai di instansi desa ya. Instansi desa itu pegawai tetap ya sebenarnya. Cuman penggajiannya nggak selalu sebulan sekali. Bisa 2 bulan sekali, bisa 3 bulan sekali. Hanya saja dihitungnya per bulan itu ada rumusan tertentu. Nah, itu maksudnya pegawai tetap. Seperti itu Bapak Ibu ya. Tapi kalau digaji sesuai kegiatannya yaitu sebenarnya bukan pegawai tetap ya. Tidak tetap walaupun mungkin tiap bulan ada ya. Tiap bulan dia masuk. Kerjaan sepatu 1, besoknya 3. Hanya kerja atas itu aja. Maka itu sebenarnya tidak tetap ya. Dari CSA, untuk NIK yang belum terregister di Kortek itu bagaimana caranya kita registrasi sebagai pemotong. Jadi yang meregistrasi itu orang yang bersangkutan sendiri ya. Tidak bisa kita bantu. Kenapa? Satu, butuh data konfidensial seperti data orang tuanya. Nama ibu misalkan ya. Ini kan sangat-sangat penting dan berbahaya ya biasanya. Terus kemudian nomor handphonenya, nomor handphone nanti juga akan diverifikasi SMS ya. Jadi perlu pulsa SMS yang cukup. Kemudian emailnya, email juga harus diverifikasi. Ada link lari ke emailnya. Di terakhir, bagian akhir nanti selfie. Nah, dengan kondisi seperti ini tidak memungkinkan bila itu dilakukan oleh pemotong atau pihak lain atau secara massal sekalipun nggak bisa ya, karena membutuhkan hal-hal seperti ini. Oke, untuk status kakak, apakah istri harus mengajukan diri NIK-nya digunakan sebagai NPWP? Ya, bila istri sudah berstatus sebagai kakak ya, maka yang bersangkutan yang menjadi yang harus membuat NPWP sendiri gitu ya, mengaktifkan NIK-nya atau registrasi gitu. Untuk istri yang sudah menjadi kakak, biasanya untuk mohon maaf yang suaminya sudah meninggal atau meninggalkannya gitu ya, kira-kira gitu ya. Maka beliau dapat membuat NIK atas nama beliau sendiri. Membuat NPWP dengan aktivasi NIK atas nama NIK sendiri. Terkait PPh unifikasi, apabila ada kelebihan bayar apa bisa dipindah bukukan ya? Tidak bisa ya. Jadi kalau pindah buku tuh hanya atas 4 item kalau nggak salah ya, yaitu pertama untuk bea meterai yang belum dipakai, untuk PPh final tanah bangunan yang belum tervalidasi, ya biasanya digunakan untuk balik nama nih ya, atau untuk kelebihan dari pembayaran tunggakan ya. Kita bayar
Biasanya kan tunggakan itu nggak otomatis ya sinkronisasinya. Kita bayar lagi 2 kali bayar gitu ternyata besok harinya ternyata kepenuhan nih, kelebihan nih. Nah, ini bisa PPK. Atau atas deposit aja. Nah, itu PPK, hanya itu aja. Selain itu masuknya ke apa namanya? Pengembalian yang seharusnya tidak terutang. Kalau tahun 2024 diajukannya manual ya Bapak Ibu ya. Kalau tahun 25 diajukannya di Kortek. Bagaimana untuk WP yang belum pemadanan NIK dan NPWP sampai dengan bulan Desember 2025 ya. Berarti jadi pemadanan tuh sebenarnya sudah berakhir sejak Desember 2024 ya. Sudah diwanti-wanti bila tidak segera maka akan terkendala di Korteknya. Nah, sampai dengan Desember tahun ini pun tetap tidak mengajukan itu gitu ya. Biasanya untuk orang-orang pegawai tetap nih, maka akan terkendala ketika bikin Bupot A1. Kenapa bikin Bupot A1 terkendala? Ya karena tadi NIK-nya belum terverifikasi sebagai NPWP, sebagai subyek pajak orang dalam negeri. Karena tidak terverifikasi ya buat apa juga dibikin A1 gitu ya. Satu. Kedua, orang ini juga tidak akan melakukan pelaporan SPT tahunan karena tidak bisa login di Korteknya. Gitu ya. Ketiga, ada kerugian di sini. Bisa jadi ya, bisa jadi. Sebenarnya kalau sebagai pegawai tetap di A1-nya itu pas hitungan pajaknya. Di A1 kan bisa di customize ya, akhirnya biar pas nihil. Tapi kalau tidak ada A1-nya kan per bulan biasa jadinya ya. Itu tidak bisa di apa namanya? Di custom lagi di akhir bulan untuk mendapatkan potongan pajak yang pas untuk setahunnya gitu ya. Nah, itu bisa jadi kerugian buat teman-teman pegawai tetapnya. Jadi disarankan pegawai tetap ini segera mengajukan mendaftarkan diri atau mengaktifasi NIK-nya ke Kortek ya, sebisa mungkin secepat mungkin sebelum Desember ya, biar pemotongnya juga nggak kelabakan ya. Pemotong kan juga punya banyak hal yang harus dikerjakan ya. Kalau mengerjakan ini nanti terkendala nanti nggak sama tuh pelaporan pajak pasal 21-nya. Biasanya untuk yang gross up gitu ya. Nah, itu repot sekali nanti jadi. Dari Bank Ketiwan, mohon dijelaskan penggunaan menu e-Bupot untuk di-store secara digunggung dan di-store sendiri. Jadi di e-Bupot, digunggung dan di-store sendiri. Tadi digunggung sudah ya untuk case-case seperti perbankan bikin pemotongan pajak atas bunganya ya. Untuk store sendiri ini biasanya dulu ya, kalau dulu seperti kita lawan itu, jadi kita udah memberikan apa namanya proyek ke lawan gitu, tapi lawan nggak bisa motong ya, biasanya karena OP. Akhirnya kita store sendiri untuk konstruksi ini umumnya nih, store sendiri. Nah, untuk case seperti ini, konstruksi ini harus bikin tuh putih potong pemotongan sendiri. Ya, nanti lapor SPT identifikasi baru dibikinkan billing. Ya, tidak ada lagi pembayaran sendiri atas konstruksi sendiri, nggak ada. Yang terbaru tentang dividen ya. Dividen ini sejak tahun 2021 tidak lagi sebagai objek pemotongan pemungutan. Karena apa? Dividen yang diterima oleh pemegang saham ini apabila dipergunakan untuk investasi kembali, artinya ada tindakan keputusan dari pemegang saham dulu nih. Kalau dibuat investasi maka menjadi bukan objek pajak. Dengan tidak jadi objek pajak kan kalau dipotong jadinya salah ya. Maka untuk dividen biarkan diserahkan ke penerimanya saja. Pemberi dividen cukup melaporkan di SPT tahunan. Pemegang saham lampiran 5 ya, pemegang saham modal sekian dapat dividen sekian, sudah selesai urusannya. Nah, untuk pembayaran pajaknya kalau misalkan nggak jadi investasi berpulang ke penerima dividen. Nanti dia bikin sendiri, bupot pemotongan sendiri, lapor SPT identifikasi, bayar pajaknya. Atau mau diinvestasikan, nanti dia lapor sendiri, realisasi investasi dulu. Nah, jangan lupa juga lapor di SPT OP-nya ya, sebagai harta, atau juga dan juga ya, sebagai penghasilan tidak objek pajak kalau diinvestasikan, atau penghasilan final bila tidak diinvestasi. Gitu ya. Itu tentang dividen. Apakah bisa dibantu template dalam bentuk Excel untuk e-Bupot? Ya, kalau template tersedia di website ya.
Bapak Ibu tinggal cari saja di Google. Ini jangan disimpan sebenarnya, karena setiap saat bisa berubah gitu ya. Google. Contohnya mana? Ini XML Cortex. Nah ini ya, tinggal download di sini aja. Nggak perlu disimpan karena bisa jadi ada perubahan. Oke. Jika nik pegawai tetap belum terintegrasi ke Cortex sehingga EBUPOT hanya tercantum pada penghasilan NPWP potongan ya. Dan sampai dengan karyawan tersebut resign, karyawan tersebut masih belum melakukan aktivasi, bagaimana cara pembuatan bukti potong A1-nya? Ya, tidak bisa dibuatkan A1 ya. Seperti tadi, karena A1 syaratnya nik-nya harus sudah terkonfirmasi sebagai NPWP. Apakah pemotongan NPWP luar negeri dapat menggunakan tarif PPh 21 hanya dengan mencantumkan kitas visa atau perlu registrasi ya? Kalau pemotongan PPh 21 bagi subjek pajak luar negeri harus memperhatikan ketentuan P3B. Jadi gini, kalau ingin menggunakan PPh 21 maka harus menjadi subjek pajak dalam negeri dulu. Artinya harus punya NPWP ya. Kalau nggak punya NPWP, mereka tetap sebagai subjek pajak luar negeri. Kenanya PPh pasal 26 final. Di situ aja posisi rumah ketentuannya. Kalau pengen pasal 21 ya harus di NPWP-kan dulu. Nah, biasanya yang rumit adalah kapan wajib di NPWP-kan ya. Itu terkait time test. Nah, di P3B-nya nanti ketahuan time testnya berapa sih. Ada yang cuma 3 bulan biasanya ya. 3 bulan kerja di Indonesia berarti sudah bisa di NPWP-kan. Misalkan gitu ya. Atau 6 bulan dulu ya boleh. Jadi ceknya di P3B ya. Tetap di NPWP-kan dulu, tapi ceknya di P3B. Kapan di NPWP-kannya. Awal tahun ada problem permasalahan, ada beberapa karyawan kami yang nik-nya tidak valid. Menggunakan NPWP tampungan sesuai KARAN KPP. Pertengahan tahun nik tersebut valid. Nah, pertanyaannya untuk BUPOT 21 karyawan bulan Januari April menggunakan nik tampungan sudah terlanjur kami terbitkan. Untuk A1-nya gimana? Ya, sama tadi ya, sempat singgung ya. Jadi masih banyak kendala seperti ini. Jadi ketika nik itu sudah terverifikasi terdaftar di Cortex, maka BUPOT pegawainya bisa dibatalkan sebelumnya ya. Nah, dibatalkan, dibikinkan BUPOT baru sesuai nik yang sudah valid tadi. Efeknya SPT pembetulan ya. Itu aja. Bagaimana untuk menarik PDF bukti potong secara langsung? Jadi bukti potong yang Bapak Ibu terima dari lawan bisa dicek di dokumen saya ya. Tapi downloadnya satu-satu sebenarnya. Kalau downloadnya langsung massal, kita belum ada. Teman-teman di Flashtag ya, komunitas Flashtag ini mungkin konsultan ya. Sudah membuat add-on-nya, buat Chrome saja. Nanti cari aja nih. Flashtag download nih. Cortex PDF downloader. Ini bisa unduh massal ya. Nanti diinstal di Chrome gitu. Nanti setiap kita mau unduh sudah ada pilihannya mau diunduh semuanya atau enggak gitu ya. Flashtag downloader. Ini cukup ampuh juga, sempat nyoba ya. Nah, ini Cortex PDF downloader unduh dokumen pajak dengan sekali klik. Nah, begini nanti tampilannya. Download semua PDF. Nah, gitu ya. Langsung sekali klik semuanya terdownload. Ini bukan buatan DJP ya. Oke, terus lanjut lagi. Bagaimana cara mulai bukti potong melangsungkan yang lawan terbitkan untuk kita? Kalau bukti potong masuk, bukti potong masukkan masuk gimana? Ya sama kayak tadi mungkin ya. Sama ini kasusnya. Pajak masukan mungkin masuknya. Kalau pajak masukan ya teman-teman, kalau diperhatikan ada beberapa pajak masukan yang nggak ada logo PDF-nya ya, berarti nggak kita download PDF. Perhatikan di angka kelima, ya digit kelima dari nomor faktur itu. Bila itu ada angka 9, maka itu adalah faktur buatan dari e-faktur desktop, bukan dari Cortex. Kalau e-faktur desktop berarti PDF-nya di mana? PDF-nya dari aplikasi itu sendiri. Kita minta manual ke lawan ya, bukan disediakan dari Cortex. Mengapa ada lawan transaksi yang menerima bukti potong unifikasi lebih dari satu? Nah, kalau yang begini biasanya ada kegagalan sistem ya, sehingga terjadi pengulangan-pengulangan. Sistem berulang memberikan data. Sebenarnya ini tidak perlu risau Bapak Ibu ya.
dokumen ini nanti sebenarnya kan dalam tanda kutip tidak terpakai sekarang ya. Nanti terpakai di SPT tahunan, nah, datanya akan terprepop otomatis tuh, data putih potong kita. Yang valid aja yang muncul. Kalau dapatnya 5 ya mungkin nanti 1 yang muncul ya. Tinggal Pak KPU cek yang nomor ini di SPT ini ada nggak di dokumen saya. Kalau ada berarti ya udah klop lah ya gitu ya. Tapi kalau nggak ada, di SPT nggak ada, di dokumen saya ada, berarti yang di dokumen saya itu nggak valid ya. Itu kira-kira ya. Jadi ini kegagalan sistem aja kalau berulang, tapi nanti kepastiannya dicek di SPT tahunannya ya. Nggak perlu risau sekarang ya. Terkait perhitungan uang pisah atas karyawan meninggal. Jadi kalau kita mau tetap ngasih uang ke pihak lain ya, itu tetap ada objek PPh pasal 21-nya ya. Bagaimana sudah meninggal? Kalau PPh 21 kan tadi ya, triggernya NIK sebagai NPWP. Sepanjang NIK itu masih oke ya, sebagai NPWP maka masih bisa juga kita bikin bukti potongnya. Untuk case seperti ini ya bisa masuk ke ketentuan mantan pegawai ya, mantan pegawai. Masuk ke sana. Tapi untuk NIK yang bisa jadi mungkin sudah lewat tahun gitu, NIK-nya sudah nggak bisa ditemukan karena kan meninggal gitu ya. Sudah update dukcapilnya. Dan kita sudah tetap mau ngasih gitu ya. Berarti dikasihnya ke ahli waris. Menggunakan NIK ahli waris. Ya, Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita ngasih uang, pasti ada potensi pajaknya. Ya, pasti ada. Bagaimana pelaporan PP 21 di Kortek atas wanita yang sudah menikah namun bekerja di tempat yang sama? Ya, sepanjang NIK istrinya bisa dikenal di Kortek, ya tetap dibuatkan buat sendiri ya. Kalau dia pegawai tetap nanti bisa sampai bikin A1. Kalau ternyata nggak terdaftar di Kortek ya tetap bikin bupot bulanan aja gitu ya. Sebenarnya impact-nya di SPT tahunannya nanti ya, di SPT tahunan suami ya. Kalau wanita kawin tadi itu apa namanya menggabungkan NPWP, menggabungkan kewajiban perpajakan ya ke suami, maka penghasilan atas satu tempat kerja ini masuknya di kategori final, ya dimasukkan saja ke final. Jadi kalau penggabungan NPWP, penghasilannya dipisah, penghasilan suami di bagian umum, penghasilan istri di bagian final, ini penggabungan NPWP. Tapi kalau tidak penggabungan NPWP, masing-masing lapor SPT. Nanti dikasih lembaran tambahan menggabungkan penghasilan untuk menghitung pajak secara proporsional. Mana kewajiban suami, mana kewajiban istrinya. Bedanya di sana ya. Jadi kalau hubungan NPWP justru penghasilan dipisah, istri di bagian suami di bagian umum, istri di bagian final ya. Tapi kalau tidak menggabungkan NPWP, penghasilan digabungkan untuk menghitung pajak proporsional masing-masing suami dan istri. Kalau ada lebih bayar, apakah bisa dijadikan uang kembali? Tentu bisa ya. Jadi umumnya tadi sudah sempat dijelaskan prosesnya. Ketika ada LB, LB itu diterima ada SK pengembalian gitu ya. Nanti ada konfirmasi apakah pengembaliannya ke deposit, apakah dipakai untuk bayar tunggakan pihak lain. Kalau dijawab ke deposit, lari ke deposit. Dijawab buat tunggakan orang lain, lari ke tunggakan orang lain. Kalau nggak dijawab atau nggak memilih jawaban itu ya, atau nggak dijawab selama 7 hari gitu, maka akan dikembalikan dengan cara transfer ke nomor rekening yang dipilih oleh WP setelah dipotong oleh tunggakan sendiri. Untuk bukti potong sewa tanah bangunan ke orang pribadi, harga DBP-nya apakah perlu di gross up? Jadi gross up atau tidak berpulang pada kebijakan masing-masing pemberi penghasilan ya. Tidak ada ketentuan perpajakan yang mewajibkan atau tidak mewajibkan gross up ya. Berpulang ke kemampuan keuangan masing-masingnya. Yang perlu diingat adalah kalau kita mau gross up, biasanya dicek atau diawasi ya. Apakah ada keuntungan, apakah punya untung. Maksudnya kondisi keuangan 1 tahun itu tidak rugi, baru boleh kita melakukan tindakan menanggung pajak. Termasuk misalkan perusahaan yang menanggung pajak karyawannya gitu ya. Maksudnya ada ketentuan itu. Jadi dipastikan tidak rugi pada tahun yang tersebut. Kalau rugi nggak boleh menanggungnya.
Karena jadi mengurangi keuntungan perusahaan, jadi mengurangi pajak badan. Resikonya ke sana ya. Jika tanggal BPPU pada bagian C, identitas pemotong, tidak sama dengan masa pajak, apakah boleh? Jadi kalau bukti potong tidak ada ketentuan harus sama ya. Karena bukti potong sebenarnya tuh munculnya adalah saat kita membayarkan penghasilan ke orang. Baru bukti potong itu atau pajak itu terutang, bukti potong itu harus dibikinkan ya. Kapan bikinnya? Kalau dokumennya tahun lalu baru dibayar sekarang, artinya kan bukti potongnya sekarang ya. Tahun lalu ada kontrak belum kita bayar, misalkan bayarnya baru sekarang ke orang ini, ya berarti sekarang bikin bukti potongnya. Tanggalnya pasti berbeda dong ya. Tanggal dokumen dengan tanggal pemotongan bukti potong. Tidak apa-apa. Tapi kalau emang memang sudah terjadi nih pembayaran sudah terjadi di masa lampau baru kita bikinkan sekarang. Nah, ini kemungkinan nih. Nanti sama AR atau periksa harusnya terjadinya di bulan yang kemarin ini ya dikoreksi, bisa terjadi ya. Bisa terjadi karena kita salah membuat bukti potongnya. Padahal kan langsung kita bikin bukti potong aja untuk tanggal yang kemarin kan bisa juga dibikin tanggal sekarang. Cuman akibatnya jadi SPT pembetulan gitu kan, gitu aja. Bagaimana jika perusahaan lupa memotong PP23 ya, kayak tadi ya. Silakan dibuat saja ya. Dibuat saja bukti potongnya. Terjadinya kapan, tanggalnya disesuaikan dengan tanggal waktu ngasih uangnya gitu ya. Nah, itu ada resiko nanti jadinya bayar sekarang ya, bayar pajaknya ya. Jadi ada potensi bunga segala macam. Jika lawan transaksi sudah melaporkan PPh final 0,5% sendiri, bagaimana perlakuan PPh 23-nya? Jadi untuk PP 55 ya, sebenarnya tidak ada lagi lawan transaksi bayar sendiri, nggak ada ya. Penjual bayar sendiri. Jadi tetap harus dipotong ya. Pasal UMKM ya, ini biasanya UMKM itu dipotong sekarang sifatnya, dipotong 0,5%. Caranya bikin di Bupot PPPU itu ya, nanti pilih yang final, final gitu ya, final PP 55 atau PP 23. Nanti masukkan opsi fasilitas, nanti muncul dia. Bukti potong khusus UMKM 0,5%, dibikinkan di sana. Kalau dia sudah kadung bayar tetap dibikin bukti potong ya, bukti potong sendiri yang 0,5%, bukan yang pasal 23 ya. Tapi kalau dia nggak punya suketnya, nggak punya fasilitas, mau nggak mau kita potongnya pasal 23. Jadi trigger untuk memotong PP UMKM ini ada fasilitas suketnya ya. Ini ketahuan langsung di Kortek nih. Ketika kita pilih nih ya, PPh 28 final PP 55 ini ke orang tadi ya, masukin NPWP, masukin itu fasilitas, ternyata nggak ada. Berarti pihak ini nggak punya suket ini. Maka kita nggak bisa bikin Bupot ini. Dia error gitu ya. Kita larinya ke pasal 23. Kalau ternyata dia ngasih nih Pak, saya buktinya punya nih. Nah, dicek dulu nih. Biasanya masih bentuknya fisik manual ya. Nah, itu yang bersangkutan perlu secara online ya. Bikin dulu online biar diketahui di Korteknya. Ya, kalau dulu zaman Covid ada kewajiban itu sebenarnya. Teman-teman UMKM yang masih suketnya masih manual diminta pengajuan ulang ke online dulu ya. Biar terdeteksi di Kortek sekarang. Itu. Bagaimana cara membuat bukti potong untuk karyawan yang resign sebelum masa 1 tahun? Tadi sudah jelaskan ya, dibuatkan A1 di masa terakhir bekerja. Kenapa Bupot PPh 21 lawan transaksi tidak muncul di Kortek untuk tahun 2025? PPh 21 yang muncul di Kortek itu untuk selain pegawai tetap ya. Kalau pegawai tetap hanya bentuknya notifikasi. Kenapa? Karena nanti dia akan punya dokumen sendiri yang sifatnya A1. A1 ya, rekap selama bekerja. Itu dokumen untuk pegawai tetap ya, bukan yang bulanannya. Tapi kalau tidak tetap yang bulanannya. Oke. Ada beberapa pertanyaan yang masuk. Saya isi satu dulu ya, mungkin waktunya sudah mulai menipis. Satu dulu, ini apa? Pertanyaan materi ya banyak. Materi nanti dikirim di hari terakhir ya, Senin mungkin ya. Nanti dipantau juga di website kami ya, di website laman Makotasi ya. Kalau ada reimburse tol bensin dan pulsa untuk 2 orang karyawan di perusahaan saya,
direktur dan general manager, di mana dua orang ini merupakan pemegang saham. Tetapi yang direktur rata-rata upahnya selama 12 bulan di atas 100 juta. Sedangkan yang GM rata-rata tidak melebihi 100 juta. Itu masuk dalam hitungan natura objek PP21 atau tidak. Jadi sebenarnya nggak sampai ke detail ini ya. Kalau kita lihat PMK 66 kalau nggak salah ini ya, tentang natura. Jadi batasan kendaraan biasanya. Kendaraan itu kalau dipergunakan oleh pemegang saham, ya, berapapun penghasilannya maka menjadi objek pajak pasal 21, ya, pemegang saham. Nggak sampai ke sini ya, kotor bensin, pulsa segala macam ya gitu. Jadi kendaraan yang dilihat, kendaraan ya, kendaraannya. Jadi dipastikan dulu apakah beliau dapat fasilitas kendaraan apa enggak, ya, fasilitas kendaraan apa enggak. Kalau bukan pemegang saham, baru kita lihat tuh rata-rata penghasilannya plus fasilitas kendaraan itu tidak melebihi 100 ya, baru menjadi bukan objek ya. Kira-kira gitu ya, Lestari Larasati. Jadi nggak ke detail ini kan jadinya seperti biaya transportasi dan biaya. Kalau pulsa ada batasan nilainya ya, kalau pulsa ada batasan nilainya. Ada pulsa dan pulsa. Tapi kalau sampai mengacu ke status pemegang saham, gajinya itu umumnya untuk fasilitas kendaraan ya. Coba nanti ditelaah lagi kasusnya seperti apa. Kalau masih bingung bisa ke WA Helpdesk ya. Nanti kita elaborasi sendiri kasusnya seperti apa sih sebenarnya. Itu ya, Ibu Larasati. Oke, kira-kira itu yang bisa disampaikan di sesi kedua ini. Nanti kita ketemu lagi di sesi ketiga di hari Senin dengan tema yang lain ya. Bapak Ibu tetap bisa mengajukan pertanyaan melalui link yang sudah di-share di grup. Ya, terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Yohan yang sudah memberikan jawaban-jawaban dari pertanyaan-pertanyaan para peserta. Baik Bapak Ibu dan juga hadirin yang kami hormati, demikian rangkaian acara edukasi pajak pagi hari ini. Semoga acara edukasi ini dapat menambah pengetahuan perpajakan Bapak Ibu semua. Dokumentasi termasuk materi akan disampaikan melalui WAG Edukasi Makutasi. Kami segenap panitia mengucapkan terima kasih atas kehadiran dan partisipasi Bapak dan Ibu. Mewakili penyelenggara, kami mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang berkenan di hati Bapak dan Ibu. Saya Evi mohon undur diri dari hadapan Bapak Ibu semua, tapi sebelumnya izinkan saya untuk menyampaikan pantun. Burung dara, burung cendrawasih, bisa dicari dulu di Papua. Cukup sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Om Santi Santi Om. Sampai berjumpa di edisi edukasi kami berikutnya. HPP Madya Kota Bekasi.